Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Bayangan hitam menutupi matahari di langit yang luas dan perkasa. Bahkan sinar matahari yang turun pun sulit untuk menembusnya. Saat ini, tanah terbuka sudah turun ke kegelapan total. Semua orang hanya bisa menggunakan douki mereka untuk menutupi tubuh mereka untuk menggunakan cahaya lemah untuk mengamati pertarungan di udara. Saat kegelapan menutupi langit, panah awan besar yang melesat di udara juga tiba-tiba berhenti. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam ujung panah juga menyebabkan riak seperti gelombang melingkar muncul di udara sekitarnya. Suara ledakan yang tajam bisa terdengar berulang kali. 10.000 bayangan mengikat. Tubuh Lingying tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan kegelapan berwarna hitam yang telah merasuki seluruh langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba terbentuk dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. Kegelapan berwarna hitam menyembur keluar darinya ke segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembakkan secara eksplosif. Dengan satu putih dan satu hitam, dua lampu berwarna yang sama sekali berbeda, membawa energi menakutkan yang sama menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat, seperti guntur, muncul di udara. Kekuatan energi yang sangat besar melonjak keluar dari titik di mana keduanya bertemu sesaat kemudian. Kekuatan mengerikan itu benar-benar berhasil membubarkan sebagian besar tirai hitam yang menyelimuti langit. Sinar matahari masuk dari celah tirai hitam dan menerangi alun-alun dalam pola yang tersebar. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xingtian mengangkat kepalanya untuk melihat orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram ketika dia berkata, melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus berada di sekitar bintang 7 Do Huang. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur metode Qi-nya tampaknya cenderung ke arah kegelapan. Elemen semacam itu tidak umum terlihat. Fama menganggukkan kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika masalah ini berlanjut dengan cara ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Sekte Mistik Laut adalah faksi di dalam Kekaisaran Jiama kami. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. Do Huang yang misterius ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menciptakan kekacauan di Sekte Awan Berkabut. Selama Xiao Yan dapat pergi dengan aman, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak yakin apakah ada faksi besar di belakangnya. Karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabah. Fama mengangguk sedikit saat mendengar kata-kata Jia Xingtian. Dia tidak melanjutkan berbicara. Haha, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kamu begitu sombong. Lingying perlahan muncul dari tirai hitam di langit. Dia menatap Yunleng di bawah, yang wajahnya sedikit pucat, saat dia tertawa terbahak-bahak. Yunleng mengatupkan giginya. Tatapannya melewati celah-celah di tirai hitam dan melihat Xiao Yan, yang hendak meninggalkan alun-alun. Sudut mulutnya berkedut. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan kemarahan di hatinya berulang kali mengikis alasannya. Tetap di belakang. Dengan raungan lembut tapi marah, rona merah sekali lagi muncul di wajah pucat Yunleng. Gelombang douki perlahan meluap dari dalam tubuhnya, mengguncang lautan awan yang merasuki udara di sekitarnya hingga kacau balau. Orang yang keras kepala, jangan berpikir bahwa aku yang lama tidak berani membunuhmu. Lingying menatap Yunleng yang sebenarnya masih menolak untuk menyerah dan kegelapan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya lebih dari 2 meter. Permukaan tombak panjang ditutupi dengan garis-garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan rapat. Energi itu seperti gelombang air, mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas menyebabkan tombak memiliki aura yang lebih mengerikan dengan latar belakang gelap. Saat tangan Lingying menggenggam tombak panjang berwarna hitam itu, dia melirik Yunleng di bawah dan mengecup bibirnya.
Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang sementara tubuhnya diam sejenak. Segera, tiba-tiba mulai berputar dan tombak panjang di tangannya membawa aura jahat saat melesat ke arah Yunleng di lautan awan di bawah. Gigitan ular setan. Tombak panjang berwarna hitam itu seperti bintang jatuh hitam yang melintasi langit. Aura hitam yang menyelimuti tombak itu sebenarnya samar-samar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar itu mendesis di langit, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit, wajah Yunleng tiba-tiba berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, pihak lain benar-benar tidak memiliki niat untuk menahan diri. Kengerian muncul di hati Yunleng. Tangannya buru-buru bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Hanya dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang lebarnya sekitar 3 meter. Cahaya berkelap-kelip di permukaan perisai, membuatnya tampak seperti zat dan sangat keras. Setelah perisai berwarna awan muncul, lautan awan di sekitarnya juga menjadi lebih tipis. Jelas perisai awan ini membutuhkan energi yang cukup besar untuk membuatnya. Tombak besar berwarna hitam yang diselimuti aura jahat tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti karena munculnya perisai awan. Itu terus membawa kekuatan ganas saat menyerbu ke depan. Di bawah tatapan khawatir semua orang, itu dengan keras menabrak perisai awan. Segera, suara yang menggetarkan tanah dan memekakkan telinga meledak menyebabkan murid-murid sekte awan berkabut di bawah tanpa sadar menutup telinga mereka. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai berbaur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya kedinginan, sebuah ruang sebenarnya mulai memiliki perasaan yang agak terdistorsi. Serangan oleh Lingying ini sebenarnya sekuat ini. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang kuat dari kelas Do Huang. Hancurkan. Lingying menyaksikan energi dua warna berbenturan di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian, raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Lingying jatuh, cahaya hitam pada tombak yang gelap, hitam, dan panjang itu membumbung tinggi. Seekor ular energi besar berwarna hitam, yang panjangnya sekitar 70 kaki, mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan, yang menjadi semakin lebar. Setelah itu benar-benar menelan perisai berwarna awan sekaligus di bawah tatapan tertegun Yunleng. Meskipun tombak berwarna hitam telah menjadi jauh lebih lemah setelah menelan perisai awan, itu tidak diragukan lagi memberi Yunleng, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, ketakutan yang luar biasa. Namun, tombak panjang berwarna hitam itu bahkan tidak berhenti sejenak karena ketakutannya. Itu menunjuk ke bawah dan dengan keras menembak ke arah jantung Yunleng. Ujung tombak yang tajam terus membesar di pupil Yunleng. Pada saat terakhir, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Douqi menutupi tangannya dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggenggam tombak panjang dengan erat dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat memutar. Lembut. Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yunleng dengan keras memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Saat Yunleng meninggalkan lautan awan yang menembus langit secara bertahap mulai menjadi lebih tipis. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah hilangnya lautan awan, wajah semua tetua di empat sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka menggenggam dada mereka dan erangan teredam yang mengandung rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi semua sesepuh, murid-murid sekte mistik laut di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid, yang kekuatannya tidak sekuat itu, memuntahkan seteguk darah di tempat. Segera, wajah mereka memucat dan mereka pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat dengan paksa bertahan. Namun, ekspresi lamban mereka membuat orang lain tahu bahwa ada implikasi parah ketika lautan awan pecah dengan paksa.
Satu serangan dari Linging tampaknya telah menyebabkan seluruh Mystic Cloud Sect turun ke keadaan lumpuh. Ado Huang sebenarnya kuat dan menakutkan sedemikian rupa. Bam! Di langit, kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang berwarna hitam secara langsung dan dengan keras melemparkan Yunleng ke tanah. Setelah itu menghantam keras ke alun-alun. Segera, batu-batu beterbangan dan banyak garis retakan besar mulai menyebar dari tempat Yunleng mendarat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Garis retakan ini sangat besar, menyebabkan murid-murid Sekte Mystic Cloud tidak punya banyak pilihan selain bangun untuk menghindarinya. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikannya serangan ini. Linging berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya dan bayangan gelap yang menembus langit sekali lagi mengalir kembali ke tubuhnya. Mengikuti menyusutnya tirai bayangan hitam, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Perasaan hangat yang samar menyebabkan tubuh sedingin es dari para murid Mystic Cloud Sect itu menghela nafas lega. Setelah mereka menghela nafas lega, semua tatapan di alun-alun dengan tergesa-gesa dilemparkan ke tempat Yunleng mendarat. Sebuah lubang yang dalam yang telah terbentuk di sana menyebabkan murid-murid Sekte Mystic Cloud itu tanpa sadar menelan air liur mereka. Dia belum mati. Jia Xingtian menatap lubang gelap yang dalam dan menghela nafas pelan. Situasi saat ini benar-benar berkembang ke titik di mana sulit bagi siapapun untuk mengendalikannya. Saat suara Jia Xingtian jatuh, batuk yang intens dipancarkan dari dalam lubang gelap yang dalam itu. Sosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Bagian mana dari penampilannya yang mengerikan yang bahkan memiliki sedikit gaya mengesankan dari penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut. Saat ini, pakaian Yunleng hancur dan wajahnya berlumuran darah. Apalagi, darah segar berulang kali mengalir keluar dari luka di pinggangnya, hampir membasahi tanah. Jelas dia mungkin telah dengan paksa menangkap tombak berwarna hitam sebelumnya dan menghindari dipukul di tempat yang fatal, tetapi dia masih terluka oleh kekuatan tajam yang terkandung di dalamnya. Saat mereka menatap tetua pertama yang berada dalam kondisi yang mengerikan sehingga dia mirip dengan seekor anjing yang telah kehilangan harapannya, semua anggota Mystic Cloud Sect menghela nafas dengan lembut. Ekspresi Yunleng yang telah keluar dari lubang yang dalam secara tak terduga tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, dia tenang seperti air yang tenang. Dia dengan dingin melirik darah segar yang menetes dari pinggangnya, lalu menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh bekas luka biadab yang ditinggalkan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mulai tertawa pelan. Dalam tawanya, ada kegilaan yang sulit disembunyikan. Kamu memang sangat kuat. Yunleng mengangkat kepalanya dan menertawakan Linging. Linging sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimutinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Haha, Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Linging. Tawanya mempengaruhi luka-lukanya, menyebabkan dia sekali lagi batuk beberapa suap darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sama buasnya dengan binatang buas. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang telah menyebabkan Sekte Mystic Cloud kami menjadi malu seperti ini. Jika kalian semua diizinkan pergi hari ini, saya khawatir Sekte Mystic Cloud kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan di dalam Kekaisaran Jiama. Karena itu, demi Sekte, hari ini, kalian semua bisa lupa tentang meninggalkan. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Linging mengejek. Memang, saya tidak memiliki kemampuan ini, tapi, Yunleng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna putih dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera, suara tajam yang aneh tiba-tiba ditransmisikan dari peluit. Peluit tajam menyelimuti seluruh gunung awan berkabut dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semua orang di alun-alun menjadi tenang karena tindakan Yunleng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan Fama dan tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Matanya berkontraksi tiba-tiba. Itu orang tua itu. Dia memang belum mati.
Saat suara Jia Xingtian dan Fama jatuh, kekuatan besar dan agung dari dalam gunung awan berkabut turun. Itu seperti naga besar kuno yang baru saja terbangun sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini memancar keluar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Mystic Cloud Sect tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap ke arah Sekte Mystic Cloud yang jauh. Wajahnya yang acuh tak acuh dan cantik di dunia lain sekarang ditutupi dengan keterkejutan. Mengapa guru bangun? Kekuatan agung, yang seperti naga besar yang dibangunkan, langsung menutupi seluruh gunung awan berkabut. Tekanan besar yang belum pernah dirasakan Xiaoyan sebelumnya menyebar dari dalam gunung awan berkabut. Akhirnya, itu meresap ke seluruh alun-alun. Pada saat itu, semua murid Mystic Cloud Sekte tidak bisa menahan rasa hormat yang mereka rasakan di dalam hati mereka dan berlutut menuju tempat di mana kekuatan itu menyebar. Meskipun Yunleng dan beberapa tetua sekte Mystic Cloud lainnya tidak berlutut untuk menghormati, mereka masih dengan hormat membungkuk. Kehadiran ini, mata cantik Nalan Yanran menatap ke arah daerah terdalam dari Mystic Cloud Sect. Kejutan juga muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak menyangka bahwa masalah hari ini benar-benar akan mengganggu guru besar yang telah lama mengasingkan diri ini. Ini buruk, orang tua itu benar-benar belum mati. Saat Qi dilepaskan, ekspresi Hai Bodong tiba-tiba berubah. Suara lembutnya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah itu mantan pemimpin Sekte Mystic Cloud, Yun San? Ekspresi Xiaoyan juga menjadi lebih suram saat ini. Dia mengingat apa yang dikatakan Hai Bodong sebelumnya dan bertanya dengan alis berkerut. Ya, Hai Bodong mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, melihat kehadiran ini, dia benar-benar telah menghancurkan penghalang Dou Huang dan maju ke kelas Dou Zong. Dou Zong yang kuat ya. Tangan Xiaoyan dengan lembut bergetar sedikit. Orang terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya adalah Ratu Medusa dan Jia Xingtian. Meskipun Dou Huang dan Dou Zong hanyalah perbedaan satu kelas, jarak di antara mereka seperti langit dan bumi. Sebelumnya, Hai Bodong mampu menggunakan kekuatannya untuk menyerang ketiga Dou Huang dengan cepat. Adapun orang kuat dari kelas Dou Zong, juga tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi tiga Dou Huang. Sialan, selalu merepotkan seperti ini. Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Hatinya menjadi sedikit tidak sabar karena peristiwa yang terjadi satu demi satu. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa pergi, akan selalu ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi. Hai tua, karena Yun San benar-benar muncul, maka aku khawatir kamu akan minggir, bukan? Xiaoyan tiba-tiba teringat kata-kata Hai Bodong dan mendesah pelan. Mendengar ini, Hai Bodong bingung. Ekspresinya berubah-ubah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, meskipun orang sepertiku tidak suka terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, saya harus melihat sesuatu yang sudah saya mulai lakukan sampai akhir. Bahkan jika Yun San benar-benar ingin menghentikan kita hari ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu pergi dari gunung awan berkabut. Xiaoyan terkejut saat dia berbalik untuk melihat Hai Bodong, yang mengatupkan giginya. Kehangatan segera muncul di hatinya. Sebagian alasan Hai Bodong memilih untuk tidak menyerah pada saat ini mungkin karena pil ungu pemulihan spiritual, tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kesediaannya untuk membantu Xiaoyan melarikan diri dalam menghadapi menyinggung sekte awan berkabut. Menyarankan persahabatan yang jauh melebihi harapan Xiaoyan. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada beberapa orang. Terima kasih banyak Hai tua. Saya, Xiaoyan, akan mengingat bantuan Anda hari ini jauh di dalam hati saya. Saya pasti akan membalas budi di masa depan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Hai Bodong. Wajahnya yang halus dan tampan sangat serius. Kita akan membicarakan masalah masa depan di lain waktu. Sekarang, kita harus menyingkirkan orang tua di depan kita itu. Saat Yun San bangun, seluruh gunung awan berkabut ini ditutupi oleh auranya. Saat ini, bahkan jika kami ingin pergi, itu tidak akan mudah. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sudut matanya melirik Heaven Swallowing Python, yang sangat besar yang tergantung di belakang Xiaoyan. Dia kemudian melirik Linging tidak jauh.
Dalam hatinya, dia berulang kali menghitung kekuatan bertarung kedua belah pihak. Saat mereka berdua berbicara dengan lembut, kekuatan agung dari dalam gunung awan berkabut menjadi semakin padat. Akhirnya, lolongan yang jelas tiba-tiba bergegas ke langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok putih tiba-tiba muncul dari dalam sekte awan berkabut. Segera, kakinya melangkah di langit dan perlahan-lahan bergerak menuju alun-alun sekte awan berkabut. Sosok putih itu tidak memanggil sayap Douki, tetapi kecepatan dia berjalan di udara kosong tidak lebih lambat dari Hai Bodong dan yang lainnya. Setiap kali langkahnya mendarat, riak melingkar akan terbentuk di ruang kosong. Riak itu kemudian menghilang dan sosok manusia tiba-tiba muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan cara yang sangat misterius. Dengan mengambil beberapa langkah dengan cara ini, sosok manusia melintas dan muncul di atas monumen batu di tengah alun-alun hanya dalam beberapa saat. Tatapan acuh tak acuhnya menyapu tanah yang berantakan dan alisnya sedikit berkerut. Tekanan yang menutupi seluruh tanah juga menjadi jauh lebih padat saat ini. Xiaoyan ditangguhkan di udara saat dia menyapu pandangannya ke arah sosok putih yang muncul. Dia dengan hati-hati melihat ke atas dan ke bawah saat dia menimbang pemimpin sekte sebelumnya dari sekte Mystic Cloud ini. Sosok putih itu mengenakan jubah panjang berwarna putih yang sangat polos. Angin sepoi-sepoi bertiup dan jubah panjangnya berkibar, memberinya semacam aura dunia lain dan elegan. Usianya tidak tampak terlalu tua dan wajahnya tidak memiliki kerutan yang seharusnya dimiliki oleh orang tua. Sebaliknya, itu seperti batu giok hangat yang memancarkan cahaya. Jika bukan karena rambutnya yang panjang menjadi seputih salju, Xiaoyan akan benar-benar kesulitan memikirkannya sebagai orang kuat dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Namun, dari rasa hormat yang muncul di semua wajah murid sekte awan berkabut di bawah, jelas bahwa orang ini adalah pemimpin sekte awan berkabut sebelumnya, Yun San. Hei, setelah orang tua ini menerobos ke kelas Dozong, dia sebenarnya menjadi sedikit lebih muda. Sepertinya manfaat menembus penghalang itu memang tidak kecil. Saat Hai Bodong mempelajari penampilan luar Yun San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Kecemburuan dalam suaranya yang lembut tidak disembunyikan. Yun Leng, beri aku penjelasan. Anda harus tahu bahwa saya telah mengatakan untuk tidak mengganggu saya dalam pelatihan saya yang tenang kecuali ada masalah besar. Tatapan Yun San berbalik ke arah Yun Leng di bawah saat berbicara dengan lembut. Pemimpin sekte tua, kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit terlambat, saya khawatir sekte Mystic Cloud akan dihancurkan oleh orang lain. Saat tatapan Yun San menyapu, kaki Yun Leng segera melunak. Lututnya tanpa sadar berlutut. Noda darah di wajahnya memberinya tampilan yang sangat menyedihkan. Di mana Yun Yun? Yun San sedikit mengernyit dan bertanya. Pemimpin sekte telah keluar, dan belum kembali. Yun Leng buru-buru menjawab. Beri saya ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Dalam bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya sekte Mystic Cloud telah dirusak oleh orang lain sedemikian rupa. Tangan Yun San dimasukkan ke dalam lengan bajunya sambil berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yun Leng menguatkan semangatnya. Dia menunjuk Xiaoyan di langit dengan tangannya dan dengan keras berkata, pemimpin sekte tua, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya disebabkan oleh dia. Saat dia berbicara, Yun Leng buru-buru memberitahunya tentang kecurigaan yang dimiliki Xiaoyan sehubungan dengan kematian Mo Cheng. Tentu saja, harus dikatakan bahwa Yun Leng memiliki kemampuan yang cukup hebat dalam menangani hal-hal seperti itu karena ia mampu menjadi penatua pertama dari sekte awan berkabut. Oleh karena itu, ketika dia menjelaskan, tindakannya memaksa Xiaoyan untuk tetap tinggal digambarkan sebagai bijaksana ingin Xiaoyan untuk sementara beristirahat di Mystic Cloud Sekte selama beberapa hari sampai masalah diklarifikasi. Kata-kata ini memang sesuatu yang Yun Leng katakan, bagaimanapun, nada di mana dia mencoba untuk membuat Xiaoyan tetap tinggal benar-benar berbeda. Karena itu, meskipun dia mengatakannya dengan cara ini, tidak ada yang bisa membantah kata-katanya. Setelah itu, dia berbicara tentang bagaimana Xiaoyan melawan dan orang-orang kuat di belakangnya muncul satu demi satu. Akhirnya Yun Leng menggunakan sikap menjadi pelindung dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk melindungi reputasi sekte, tetapi masih belum ada tandingannya.
Baru pada saat itulah dia tidak punya pilihan selain menggunakan peluit dan mengundang Yun San, yang sedang mengasingkan diri, keluar. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Yun Leng adalah kebenaran. Namun, setelah memperindah beberapa hal yang dia katakan, tanggung jawab seluruh acara sekarang telah sepenuhnya menjadi milik Xiao Yan. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Hanya suara Yun Leng yang membawa kemarahan, yang terdengar berulang kali. Beberapa saat kemudian, ketika Yun Leng akhirnya mengatakan semua yang harus dikatakan, dia menyelesaikan dengan sedih pemimpin sekte tua. Meskipun Mo Cheng hanya seorang diaken dalam sekte tersebut, kontribusinya kepada Mystic Cloud Sect kami beberapa tahun ini sangat luar biasa. Jika kita membiarkan dia dibunuh secara acak dan tidak melakukan apa-apa, siapa yang berani bekerja untuk sekte kita di masa depan? Bukankah itu akan membuat mereka kecewa? Itu juga bukan karena sekte Mystic Cloud kami adalah salah satu sekte yang secara acak salah orang. Kami hanya meminta agar Xiao Yan tinggal di sekte Mystic Cloud untuk sementara waktu. Setelah kami selesai menyelidiki masalah ini, saya, Yun Leng, secara pribadi akan meminta maaf kepadanya jika kami salah menuduhnya. Namun, dia mengabaikan saran saya hanya karena ada seseorang yang mendukungnya. Setelah diskusi menjadi tidak efektif, dia benar-benar melancarkan serangan. Meskipun kekuatannya sendiri tidak besar, ia memiliki cukup banyak pembantu. Saat ini, pemimpin sekte sedang tidak ada, dan saya hanya dapat mengambil risiko mengganggu pemimpin sekte lama dan meminta bantuan Anda. Xiao Yan melipat tangannya di dada saat berdiri di udara. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Leng yang berulang kali membuat daftar pelanggarannya dan sudah lama menyerah mencoba menjelaskan apapun. Ini karena dia tahu itu tidak banyak berguna. Orang-orang selalu menyukai diri mereka sendiri. Bisakah Xiao Yan berharap Yun San akan membantunya dengan berbicara dengannya? Setelah mendengar penjelasan Yun Leng, wajah Yun San tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu sekelilingnya. Dia tertawa tipis, benar-benar tidak terduga bahwa masalah hari ini telah meledak sampai sebesar ini. Bahkan Jia Xingtian, Fama, kalian berdua juga telah datang. Jia Xingtian dan Fama bertukar pandang dan tersenyum. Mereka menunjuk ke langit dan berkata, ada satu orang lagi di sana. Aku tahu, hai bodongkan. Baru saja, saya merasakan kinya ketika saya keluar. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup setelah bertahun-tahun. Saya awalnya berpikir bahwa dia telah dibunuh oleh Ratu Medusa. Yun Leng mengangkat kepalanya, menatap Hai Bodong saat dia berbicara. Hihi, bukankah itu sama untukmu, dasar orang tua? Hai Bodong membuka mulutnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Secara kebetulan, dia memblokir Xiao Yan di belakangnya saat dia melakukannya. Dia adalah Xiao Yan, kan? Yun San melirik Xiao Yan di belakang Hai Bodong dan bertanya. Saya memberi hormat kepada pemimpin sekte Yun San. Xiao Yan dengan saksama memperhatikan Yun San yang seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menekan. Dia tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau arogan. Tanganmu tidak buruk, sayangnya, kamu sedikit lemah. Yun San berkata dengan lemah. Yun San. Ketika kamu berusia 17 tahun, lupakan Do Zong, bahkan jika kamu melihat Do Wang, kamu akan gelisah seperti itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Hai Bodong meringkuk bibirnya dan berkata. Dadousi yang berusia 17 tahun, ya. Beberapa kejutan melintas di mata yang acuh tak acuh seperti angin sepoi-sepoi. Dia menggelengkan kepalanya sebelum mengangkatnya dan bertanya, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yun Leng sebelumnya, apakah kalian berdua tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk membantahnya? Karena pemimpin sekte Yun San mempercayai kata-katanya, mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan cara yang agak mengejek. Saya percaya setengah dari apa yang dikatakan Yun Leng. Saya mengerti karakternya. Yun San tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Namun, terlepas dari siapa yang benar atau salah sehubungan dengan masalah ini, beberapa dari kalian harus memikul tanggung jawab untuk mengubah Mystic Cloud Sect menjadi kekacauan ini. Lalu apa yang ingin dilakukan pemimpin sekte Yun San? Saya tidak akan mengatakan kata-kata sopan seperti membiarkan Anda tinggal sebagai tamu.
Hari ini, Anda telah membuat banyak masalah di sini yang telah merusak sedikit reputasi Sekte Mystic Cloud. Kita harus menebus reputasi kita. Karena beberapa dari Anda telah menyebabkan Sekte Mystic Cloud saya berubah menjadi keadaan yang mengerikan, maka biarkan saya berdebat dengan beberapa dari Anda. Tangan Yun San perlahan terulur dari lengan bajunya saat dia dengan tenang berbicara. Yun San kemudian dengan acuh tak acuh melirik Hai Bodong, Ling Ying dan Heaven Swallowing Python, yang sangat besar yang tergantung di udara. Kalian semua bisa menyerang bersama. Yun San menundukkan kepalanya, menarik lengan bajunya dan dengan sembarangan menambahkan. Hei, sungguh tidak terduga bahwa Sekte Mystic Cloud memiliki dozong yang kuat. Sekarang, itu hampir tidak bisa masuk ke kekuatan tingkat atas di benua itu. Sayangnya, dibandingkan dengan Yun Butian saat itu, tampaknya kamu masih kurang sedikit. Tubuh Ling Ying melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Dia menghadap Yun San di bawah dan tertawa. Ini adalah orang kuat dari benua, kan? Anda termasuk faksi mana? Meskipun saya telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama, saya masih tahu satu atau dua hal tentang faksi di benua itu. Tangan Yun Leng yang menarik lengan bajunya berhenti saat dia mengangkat kepalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan. Yingling melambaikan tangannya. Wajahnya segera berubah muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, namun, saya akan memberi Anda pengingat di sini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan sesuka Anda setelah menjadi dozong. Saya menyarankan Anda untuk tidak gegabah menyentuhnya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesali tindakan Anda. Ada banyak orang di benua ini yang dapat menghancurkan Sekte Mystic Cloud Anda. Yun San menyatukan alisnya sedikit. Dia menatap Ling Ying. Apakah itu ancaman? Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Jangan meragukan kebenaran kata-kata yang saya katakan. Ling Ying memberikan gayung bersambut saat dia menatap Yun San dan berkata dengan suara lembut dan dalam. Kalian semua bisa menyerang bersama. Reputasi yang telah dikumpulkan oleh Sekte Mystic Cloud selama beberapa generasi tidak dapat dihancurkan di tangan saya. Namun, jika kalian semua dapat meninggalkan Sekte Mystic Cloud dari tanganku, kami akan menghentikannya setelah acara hari ini. Yun San menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya perlahan naik ke udara tanpa peringatan apapun. Lonjakan energi sebenarnya menyebabkan ruang kosong di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Ekspresi Hai Bodong sedikit muram saat dia melihat Yun San perlahan naik ke udara. Dia dan Ling Ying bertukar pandang. Yang pertama kemudian menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus membiarkan ular besar itu melindungimu. Dia dan aku akan pergi dan memblokir Yun San. Kalian berdua hati-hati. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Ling Ying dan berkata, Tuan tua ini, saya ingin tahu apakah Anda. Jangan tanyakan apapun tentangku. Setelah Anda meninggalkan Sekte Mystic Cloud, saya juga akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Ketika waktunya matang di masa depan, Anda secara alami akan tahu. Ling Ying melambaikan tangannya dan mengambil inisiatif untuk menyela kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepakkan sayapnya dan mundur. Ah, sungguh tidak terduga bahwa pada akhirnya, mereka berhasil mengganggu Yun San, orang tua ini dan membuatnya keluar. Saat dia melihat situasi di langit, Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Gozong, hei, orang tua ini benar-benar berhasil. Jia Xingtian mengisap bibirnya. Kecemburuan yang tidak bisa dia sembunyikan muncul di wajahnya. Dia saat ini berada di puncak kelas Do Huang. Selama dia maju lebih jauh, dia juga bisa memasuki dunia yang dirindukan banyak orang. Sayangnya, perbedaan satu langkah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilewati Jia Xingtian bahkan setelah berlatih selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi dan menengahi? Fama mengerutkan kening dan bertanya. Tidak berguna. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu alun-alun di bawah. Saat dia mengamati murid-murid Sekte Awan Berkabut yang pingsan dan alun-alun yang rusak, dia tersenyum pahit dan berkata, kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar memberikan tamparan keras kepada Sekte Awan Berkabut.
Untuk menebus reputasinya, Yun San harus mengalahkan mereka di depan kita semua. Tentu saja, setelah masalah ini selesai, dia mungkin tidak mempersulit mereka. Lagi pula, ada pendukung misterius di belakang Xiao Yan yang juga membuatnya sangat ketakutan. Oleh karena itu, sebelum dia dengan jelas menyelidiki faksi misterius di belakang Xiao Yan, Yun San tidak akan sembarangan menyentuhnya. Bisakah Hai Bodong dan Ling Ying itu mengalahkan Yun San? Fama mengangguk sedikit sebelum segera bertanya. Jika mereka bisa, itu akan sangat sulit. Di alun-alun, Yun Leng menatap Yun San yang sedang naik daun. Dia melirik ke Xiao Yan dari kejauhan dan kekejaman gelap dan tawa dingin yang sombong melintas di matanya tanpa ada yang tahu. Hai Bodong. Karena persahabatan lama kita, aku tidak akan memperhitungkan tindakanmu sebelumnya. Yun San berkata dengan lemah saat dia melayang di ketinggian yang sama dengan Hai Bodong dan Ling Ying di langit. Ah, lakukan saja. Sudah agak terlambat untuk membicarakan semua ini sekarang. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat tinjunya berputar, udara dingin es berwarna putih meluap dari tubuhnya. Segera, suhu di sekitarnya turun. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda dibandingkan dengan saat itu setelah Anda maju ke kelas Dozong. Hai Bodong dengan lembut menghembuskan napas. Tinjunya tiba-tiba berputar dan 10 es berbentuk lingkaran putih salju tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi dan setelah gambar muncul berulang kali, mereka bahkan memancarkan gelombang suara bersenandung. Di sampingnya, ekspresi Ling Ying juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan bayangan aneh berwarna hitam terus keluar dari bawah kakinya. Telapak tangannya sedikit mencengkeram dan ki berwarna hitam dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu benar-benar sekali lagi membentuk tombak berwarna hitam panjang yang panjangnya 20 hingga 30 kaki. Tombak panjang itu melambai dengan lembut dan udara membentuk riak di ujung tombak. Xiao Yan, pergi. Hai Bodong menangis dalam-dalam. Dia mendorong tangannya ke depan dan 10 ditambah bilah es melingkar besar tiba-tiba memotong langit dan menembak dengan eksplosif ke arah Yun San. Saat Hai Bodong menyerang, Ling Ying juga meraih tombak panjang berwarna hitam. Tubuhnya memutar dan segera meluncurkan tombak keluar. Bilah es dan tombaknya membawa tekanan yang kuat dan menakutkan saat mereka langsung menembak ke arah Yun San dari jarak yang cukup dekat. Sepanjang jalan, mereka benar-benar meninggalkan 2 bekas luka panjang di udara kemanapun mereka lewat. Saat kedua orang ini melepaskan serangan mereka, Xiao Yan mengepakkan sayapnya. Dia dengan lembut mendarat di kepala Heaven Swallowing Python, dan mendesaknya. Heaven Swallowing Python segera membalikkan tubuhnya. Tubuhnya mungkin sangat besar, tetapi menunjukkan kecepatan yang sangat cepat. Melihat respon Hai Bodong dan Ling Ying, Yun San menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lagi. Mengangkat kedua tangannya perlahan, dia membidik bilah es melingkar dan tombak panjang berwarna hitam dari kejauhan. Mulutnya bergerak sedikit dan suara samar terdengar dengan lembut, tembok angin. Ketika suara Yun San jatuh, hembusan angin kencang muncul. Dengan cepat dinding angin hijau tua yang membentang lebih dari setengah langit, terbentuk. Ukuran dindingnya begitu besar sehingga membuat semua orang di bawahnya terpesona. Bam! Bilah es melingkar dan tombak panjang berwarna hitam langsung tiba di depan dinding angin. Keduanya bertabrakan dan ledakan seperti guntur bergema di seluruh langit. Banyak riak energi yang dipancarkan dari titik tumbukan. Namun, dinding angin berwarna hijau tua, yang sedikit terlalu besar, tidak menunjukkan sedikit pun runtuh. Serangan gabungan dari Hai Bodong dan Ling Ying tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pertahanan Yun San. Ekspresi Hai Bodong dan Ling Ying sedikit berubah saat mereka melihat dinding angin besar yang membentang di langit. Sudut mata Yun San melirik Heaven Swallowing Python, yang terbang menjauh. Tangan kanannya melambai ke arah mana ia terbang. Suara angin menyebabkan getaran hebat dan dinding angin besar tiba-tiba muncul di depan Heaven Swallowing Python. Yang terakhir terkejut dan bergegas untuk menggerakkan tubuhnya dengan paksa untuk menghindari bertabrakan dengannya. 10.000 angin mengikat. Setelah memblokir jalur terbang, Heaven Swallowing Python, tangan Yun San tiba-tiba mengepalkan tangan ke arah Hai Bodong dan Ling Ying. Segera,
Tali angin esensi yang diaglomerasi dari angin liar muncul dari segala arah. Tali angin terjerat satu sama lain dan akhirnya melesat di udara, seperti banyak ular panjang. Dalam sekejap, Hai Bodong dan Linging tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua telah diikat tanpa mereka sadari. Segera, douqi di tubuh mereka mengalir deras. Namun, setiap kali mereka mengejang dan mematahkan beberapa tali angin, akan ada lebih banyak lagi yang mendesing dan muncul di udara, mengikat mereka berdua dengan lebih kuat. Dia memang layak menjadi Douzong yang kuat. Metode serangan yang dia gunakan tidak dapat dianggap luar biasa, tetapi dua Dou Huang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya. Apakah ini perbedaan antara kedua level itu? Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menghela nafas saat mereka melihat Hai Bodong dan Linging diikat oleh Yun San setelah hanya pertukaran belaka di langit. Sepertinya Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar dikalahkan kali ini. Setelah mengikat Hai Bodong dan Linging, mata Yun San melirik Heaven Swallowing Python, yang berencana membuat jalan memutar di sekitar dinding angin yang menghalangi jalannya. Kakinya melangkah maju. Ketika dia muncul berikutnya, dia sebenarnya berada di depan Heaven Swallowing Python. Heaven Swallowing Python melebarkan mata ularnya dan memelototi Yun San yang muncul dalam sekejap. Itu membuka mulutnya yang besar dan cairan 7 warna yang mengandung racun yang kuat ditembakkan secara eksplosif ke arah Yun San. Yun San melambaikan tangannya dan dinding angin muncul di depannya. Cairan 7 warna mengalir ke bawah dan dengan cepat merusak dinding angin yang seperti zat menjadi ketiadaan. Heaven Swallowing Python bersiap untuk terus menyerang, namun, kekuatan besar tiba-tiba ditransmisikan dari ekornya. Itu memutar kepalanya untuk melihat hanya untuk menemukan bahwa Yun San, yang seharusnya berada di depannya, tanpa sadar muncul di ekornya. Turun, kaki Yun San dengan lembut menginjak ekor Heaven Swallowing Python. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Heaven Swallowing Python mengeluarkan desisan melengking. Tubuhnya segera dan tiba-tiba jatuh. Wow! Heaven Swallowing Python menghantam keras di sudut alun-alun. Segera, tanah yang keras dikompresi oleh tubuh besar itu sampai retak. Guru. Sebelumnya, ketika Yun San melepaskan kekuatan tersembunyi, Xiao Yan juga terkorosi oleh kekuatan tersembunyi karena dia secara kebetulan berada di tubuh Heaven Swallowing Python. Dengan kekuatan dadousinya, bahkan setetes kekuatan tersembunyi saja masih menyebabkan ekspresinya pucat saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Xiao Yan berguling dari kepala Heaven Swallowing Python. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Memutar kepalanya, dia menyaksikan Heaven Swallowing Python dengan mata ularnya yang meredup. Giginya tanpa sadar menggigit dan mengeluarkan suara berderak. Kalian telah kalah. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, sosok Yun San sekali lagi muncul di udara di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu saat dia berkata dengan lemah. Sudut mulut Xiao Yan berkedut sedikit. Dengan suara tersedak, dia mengeluarkan Heavy Swan Ruler dari punggungnya. Dari kejauhan, dia menunjuk Yun San dan memuntahkan seteguk darah. Dia berkata dengan senyum dingin, masih ada aku. Yun San perlahan mendarat di tanah. Setelah itu, dia berjalan menuju Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Mendesis. Melihat Yun San mendekat, Heaven Swallowing Python mengeluarkan beberapa desisan tajam dari mulutnya. Sayangnya, ini tidak membuat langkah Yun San terhenti. Sesaat ketika Yun San semakin dekat, ekor besar, Heaven Swallowing Python, tiba-tiba berayun. Itu membawa bayangan gelap yang sangat besar saat menabrak Yun San dengan keras. Bayangan gelap yang datang dari segala arah tidak menyebabkan perubahan pada ekspresi Yun San. Dia melambaikan tangannya ke atas dengan ceroboh. Sebuah telapak energi berwarna hijau yang tingginya 70 kaki muncul di udara tengah. Segera, itu mengenai ekor besar, Heaven Swallowing Python. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor, Heaven Swallowing Python, berkibar ke arah lain. Lebih dari 10 pohon besar dengan akar besar hancur di tengah batangnya melalui area di mana ekornya lewat. Mendesis. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari ekor sekali lagi menyebabkan Heaven Swallowing Python memancarkan gelombang suara mendesis. Desisannya mengandung rasa sakit yang sulit disembunyikan.
Yun San dengan acuh tak acuh menyaksikan Heaven Swallowing Python yang besar. Dia sedikit mengernyitkan alisnya. Kemampuan orang besar ini untuk menahan serangan sudah jauh melebihi peringkat biasa 5 Magical Beast. Mata ular itu berwarna merah tua saat mereka menatap tajam ke arah Yun San yang mendekat. Itu melebarkan mulutnya dan cairan 7 warna itu sekali lagi dimuntahkan. Kali ini, bagaimanapun, Yun San bahkan tidak bergerak sedikit pun untuk menghindar. Dia berjalan langsung melalui cairan. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak rusak saat dia melakukannya. Langkah kaki Yun San berhenti perlahan. Yun San menatap Xiao Yan di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dia mengangkat telapak tangannya dan membiarkannya jatuh dengan lembut ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap tajam pada telapak tangan yang bergerak semakin dekat. Wajahnya benar-benar memerah. Ini karena dia menyadari bahwa pada saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Berhentilah melawan. Tinggal di Mystic Cloud Sect selama setengah tahun. Aku tidak akan menyakitimu. Namun, Anda harus membayar sedikit harga untuk kecerobohan Anda sendiri. Yun San berkata dengan tenang saat dia melihat Xiao Yan yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Mendesis. Di belakangnya, mulut besar, Heaven Swallowing Python, menggigit Yun San dengan keras. Sayangnya, itu dikirim berguling hanya dengan tamparan dari yang terakhir. Telapak tangan Yun San menjadi lebih besar dan lebih besar di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Tangan yang dipegang Xiao Yan dengan Heavy Swan Ruler juga gemetar dengan intensitas yang besar. Pikirannya benar-benar tenang saat ini. Hanya terdengar degup jantungnya yang terus berdegup kencang. Di dunia yang tenang itu, tampaknya ada semacam kekuatan yang sangat besar yang akan mengalir keluar dengan bergejolak. Namun, saat energi yang sangat besar itu akan keluar, tiba-tiba berhenti. Segera, itu mundur dengan cara seperti kilat seolah-olah tidak pernah muncul. Selama kekuatan besar itu mundur, keadaan tenang Xiao Yan juga rusak dengan mundurnya. Dia mengangkat kepalanya. Telapak tangan Yun San hanya setengah sentimeter dari lengannya sendiri. Segera, emosi putus asa naik ke dalam hatinya. Mendesis. Pada saat kritis ini, Heaven Swallowing Python, di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan desisan panjang ke arah langit. Sebuah cahaya intens tiba-tiba melonjak keras dari dalamnya. Perubahan yang tidak biasa dari Heaven Swallowing Python, segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Yun San mengerutkan kening dengan saksama pada kumpulan cahaya yang intens. Namun, sesaat kemudian, perubahan mendadak akhirnya muncul di wajahnya yang tadinya tenang. Dalam cahaya terang di belakang Xiao Yan, tangan seorang wanita yang panjang dan lembut tiba-tiba terulur dengan cekatan. Tampaknya sangat lambat, tetapi secara kebetulan memblokir telapak tangan Yun San. Saat kedua tangan bersentuhan, tanah tiba-tiba bergetar, banyak menimbulkan teror, garis retak tersebar di tanah, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Rekan tua, apakah Anda menikmati pemukulan yang Anda berikan kepada saya? Suara menyihir namun dingin yang hampir menyebabkan tulang pria menjadi mati rasa perlahan menyebar ke seluruh alun-alun. Segera, wajah beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lebih lemah berubah menjadi merah seperti awan api. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah lokasi suara itu. Ketika mereka melihat wanita yang mempesona dan mempesona berdiri di belakang Xiao Yan, mereka tanpa sadar menahan napas. Namun, orang-orang seperti Hai Bodong yang mengenalinya, memiliki wajah ketakutan. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Saat dia perlahan menoleh, wajah cantik yang memikat, menyihir, dan cantik muncul di hadapannya. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.